Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak soleh semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar matematika. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak solihah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang debit. Kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan, hubungan antar satuan kecepatan dan hubungan antar satuan debit. Nah, kali ini kita akan mengenal debit. Apa sih itu debit itu? Ya. Nih, coba kalian perhatikan, ini ada pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api atau kebakaran ya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan regu pemadam kebakaran di lingkungan sekitarmu atau di televisi? Coba kamu amati regu pemadam kebakaran yang sedang bekerja keras untuk memadamkan api. Mereka menyemprotkan air untuk memadamkan kobaran api. Air dari mobil tangki pemadam kebakaran disemprotkan menggunakan selang. Setelah digunakan beberapa waktu, tangki yang semula berisi penuh air lama-kelamaan akan habis. Dapatkah kamu menghitung banyak air yang keluar dari selang penyemprot? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dalam tangki mobil pemadam kebakaran? Nah, kasus-kasus ini atau masalah-masalah ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita itu berkaitan dengan debit yang akan kita pelajari pada bab ini ya. Menghitung waktu, menghitung volume ya. Nah, untuk itu coba perhatikan, kita akan mengenal debit ya. Pernahkah kamu mendengar istilah debit? Apa sih maksudnya? Untuk memahami debit, coba simaklah cerita berikut. Sepulang sekolah, Andi merasa haus. Ia mengambil air putih dari dispenser dengan menggunakan gelas. Keran dispenser mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Apa artinya? Artinya setelah 1 detik itu gelas berisi 10 ml. Ya. Jadi arti dari 10 ml per detik itu artinya setelah 1 detik gelas berisi 10 ml. Setelah 2 detik maka gelas berisi kelipatannya ya 20 ml. Setelah 3 detik maka gelas berisi 30 ml. Demikian seterusnya ya. Nah, perhatikan bahwa keran itu mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Kalimat itu bermakna sama dengan keran mengalirkan air putih dengan debit 10 ml per detik. Nah, besarnya debit itu ditentukan dengan volume yang mengalir dibagi lama mengalirnya ya. Jadi untuk menghitung besarnya debit itu volume yang mengalir dibagi lama mengalirnya ya. Di sini sudah ada ya nanti ya. Nah, satuan volume itu ditandai dengan pangkat 3 ya pada tiap satuannya atau dibaca kubik. Misalkan 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, ini yang harus kalian hafalkan yang ini. Ya, 1 liter sama dengan berapa? 1 desimeter kubik ya. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Nah, ini adalah yang perlu kita hafalkan ini ya untuk memudahkan dalam mengerjakan. Nah, ketahuilah cc itu sama dengan centimeter kubik ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Boleh kita lanjut ya. Hubungan antar satuan waktu adalah sebagai berikut. Nah, ini ya hubungan antar satuan waktunya ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik.
Maka kalau kita disuruh mencari 1 detik berapa menit, maka ya dibagi 1 dibagi 60 atau 1/60 ya. 1 jam 60 menit. Maka 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. 1 jam 3.600 detik. Maka 1 detik sama dengan 1/3.600 jam. Ya. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, dan 1 abad adalah 100 tahun. Ini adalah hubungan antar satuan waktu yang biasa digunakan dalam menghitung debit ya. Nah, ini contoh 2 cm kubik sama dengan berapa milimeter kubik. Nah, tadi centimeter ke milimeter turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Karena ini satuannya kubik, maka setiap satu turun tangga ya itu dikali 1000 atau ditambahin nolnya 3 menjadi 2000. Nah, sekarang yang ini 3 mm kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Nah, kita lihat satuannya berbeda apa tidak. Kalau berbeda, maka masing-masing kita harus samakan satuannya ya. Karena ini meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu angka, turun 1, maka dikali 1000 ya. Maka menjadi 3000 ya. 3 dikali 1000 atau 3 ditambah nolnya 3 menjadi 3000 desimeter kubik. Nah, ini menit ke detik. 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan, bukan 3 menit ya, hitungannya ini menjadi 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti 3000 dibagi 60 ya. Maka hasilnya adalah 50 desimeter kubik per detik ya. Jadi untuk menghitung soal seperti ini kita harus lihat masing-masing satuannya apakah sudah sama. Jika berbeda maka kita samakan dulu ya. Nah, seperti ini. 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam. Nah, ini liter sama-sama liter. Jadi tidak perlu kita rubah, tetap ya. Maka 1 liter per detik sama dengan 1 liter. Nah, ini detik ke jam. Nah, detik ke jam itu berapa? Kan 1 jam 3.600 detik. Kalau detik ke jam berarti 1 dibagi atau 1/3.600 jam ya. Kita rubah tadi ya detiknya ke jam. Nah, ini karena pembagian kita ubah menjadi perkalian, tapi syaratnya dibalik. Maka ini 1 liter, ini tulis 1 liter dikali. Nah, sebelumnya 1/3.600 karena dikali itu syaratnya dibalik, maka 3.600 dikali per 1 ya. 1 dicoret, 1 sama 1 ini dicoret, maka hasilnya adalah 3.600 liter per jam ya. Nah, contoh lagi yang kedua, 3000 cm kubik per menit sama dengan berapa cm kubik per detik. Nah, kita lihat sentimeternya sentimeter sama. Nah, maka tetap 3000. Maaf ya, ini salah ya, ini 3000 ya. Karena sama ya. Maka menit ke detik berapa? Menit ke detik yaitu 60. Maka 3000, ini bukan 30.000 ya, maaf salah ya. 3000 per 60 yaitu hasilnya 50 cm kubik per detik ya. Seperti itu ya. Sekarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, debit itu apa? Debit itu banyaknya zat air atau volume yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi banyaknya air yang mengalir dari suatu keran air atau pancuran air pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Nah, seperti ini ya. Ada keran yang mengalir. Biasanya kan kita mengisi air dalam bak mandi. Nah, bisa kita hitung nih berapa nih waktu yang perlu kita
waktu yang diperlukan untuk mengisi 1 ember penuh ini ya. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan satuan debit. Nah, dari definisi tersebut dapat dirumuskan. Nah, debit adalah volume dibagi waktu ya. Atau bisa seperti ini ya. VDW. Kemarin kalau kita kecepatan itu JKW. Sedangkan volume itu VDW. Dengan V itu adalah volume, satuannya liter per desimeter kubik, tergantung soalnya juga ya. Yang D itu adalah debit, satuannya biasanya liter per jam atau desimeter kubik per jam ya. Sedangkan waktu atau W itu biasanya satuannya jam atau menit atau detik bisa ya. Tergantung soalnya. Nah, sedangkan untuk mencari rumus V atau volume itu adalah yang di samping dikali ya. Debit dikali waktu. Kalau mencari debit berarti sini volume dibagi waktu. Kalau untuk mencari waktu berarti volume dibagi debit ya. Nah, ini Bu Rita langsung ke contoh saja ya. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, maka kita diketahui volumenya sama dengan volume ini ya. 1200 desimeter kubik. Nah, waktunya adalah berapa? 3 detik. Karena di sini tidak ada misalkan satuan debitnya berapa mili per jam atau berapa detik per jam. Berapa detik? Berapa volumenya ya, satuan volume per satuan waktu tidak disebutkan pada debit ini, maka ini langsung kita kerjakan saja ya. Jadi untuk mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Jadi 1200 dibagi 3 sama dengan 400. Nah, ini baru satuannya kita pakai yang ini yang sudah diketahui, yaitu desimeter kubik per detik ya. Nah, seperti itu ya, insya Allah mudah ya. Selanjutnya volume air pada sebuah drum adalah 500 mili. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 mili per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Ya. Maka diketahui debit adalah 450 mili per detik. Nah, waktu itu adalah 15 menit. Karena di sini adalah debitnya adalah per detik ya, detik, maka kita rubah 15 menit ini menjadi detik, yaitu 15 menit ke detik kan 60, berarti 15 dikali 60 sama dengan 900 detik. Jadi volume yang keluar selama 900 detik adalah, tadi volume adalah debit kali waktu, berarti 450 dikali 900 menjadi 405.000 mili. Nah, jadi sisa air pada drum yaitu kan yang ditanyakan yang tersisa. Maka kita kurangi 500 mili dikurangin 405.000 mili, yaitu hasilnya adalah 95.000 mili ya. Nah, alhamdulillah cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Untuk tugasnya nanti untuk tugas hari ini tidak ada tugas ya. Karena kalian sedang ada gladi bersih. Jadi hari ini tidak ada tugas, hanya penyampaian materi saja ya. Semoga bisa dipahami. Syukron, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.